Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kandang ayam ambruk, jasad pekerja terkubur bersama ribuan bangkai ayam di Brebes. Seorang ASN yang bekerja di Kelurahan Purwodinatan, Semarang diduga melecehkan perempuan. Kisah pilu bayi asal Salatiga yang mengalami kelainan usus hingga sulit berobat karena tak punya biaya. Kisah pilu datang dari bayi berusia 4 bulan di Salatiga. Lahir secara prematur, bayi Delisa alami kelainan usus. Tidak maksimalnya organ tubuh itu membuat anak bungsu dari seorang ibu tunggal harus dioperasi dengan biaya yang tidak sedikit. Di tubuh kecil ini, Delisa Kanza Ramadana harus berjuang. Bayi 4 bulan ini mengalami kelainan usus sehingga tidak berfungsi dengan baik. Ya, saat lahir, Delisa baru memasuki usia kandungan 7 bulan. Kondisi prematur tak bisa dihindari. Beratnya hanya 800 gram sampai harus dirawat di inkubator Rumah Sakit Dr. Asmir, Kota Salatiga selama 13 hari. Lepas dari sana, perjuangan bayi mungil ini masih berlanjut. Karena harus terus dirawat, sang ibu tak bisa lagi bekerja. Setiap 2 hari, plastik stoma yang ada pada tubuh Delisa harus diganti. Biayanya Rp130.000. Ditambah lagi Delisa hanya bisa mengonsumsi susu khusus karena kondisi ususnya itu. Susu sama stoma itu toh ganti setiap 2 hari sekali kan itu plastiknya mahal 103. Ya diganti. Diganti sendiri. Kemarin kan ke umum karena BPJS-nya kan masih berlaku, sekarang kan ganti sendiri, udah nggak berlaku tuh. Saya ganti sendiri 2 hari sekali itu. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini sudah dijadwalkan untuk operasi karena pemuatan lubang stoma untuk buang air besar semakin besar. Namun kondisi Delima harus maksimal dengan bobot 4 kg, sementara saat ini beratnya baru sekitar 2 kg. Soal biaya operasinya tentu membuat orang tua harus putar otak. Sebab untuk memenuhi kebutuhan harian saja prihatin sampai harus mengutang ke tetangga. Ya saya ngutang sana ngutang sini ya. Terus ini saya ngajukan ke dinas sosial. Alhamdulillah ada respon. Tapi nunggu proses belum cair. Namun doa ibu tunggal ini terjawab. Pemerintah Kelurahan Sidorejo Lor mendampingi prihatin untuk mendapat bantuan sosial. Karena kami ingin warga kami juga berdikari, warga kami juga mandiri, warga kami memahami proses bantuan ini seperti apa, dan juga memberi support pastinya. Koordinasi ke puskesmas kaitan kesehatan, kalau dinsos kaitan bantuan, ada TPK juga, ada PKK RW, jadi kami minta RW ada perhatian khusus kepada ibu prihatin beserta bayinya, dan juga warga kurang mampu lainnya di RW 6, begitu. Dari kamar indekos di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, ibu 3 anak ini berharap ada bantuan pengobatan yang didapat untuk menambah pembiayaan operasi anaknya Delisa. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Bagi yang ingin liburan di akhir pekan ini, wisata Umbul Senjoyo di Kabupaten Semarang bisa jadi pilihan. Anda bisa puas bermain air, naik perahu, hingga menikmati beragam jajanan khas setempat. Umbul Senjoyo, destinasi wisata air ini bisa Anda jumpai di Desa Tegal Waton, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam melalui jalan nasional dari kota Semarang. Di sini ada beberapa kolam dengan ukuran beragam. Ada yang khusus untuk anak-anak, ada juga untuk dewasa. Namun ada juga kolam yang berisi ikan, jadi berenang semakin seru. Selain berenang, pengunjung juga bisa naik perahu bebek berkeliling mata air Senjoyo.
Para pelancong juga bisa bersantai di gazebo sambil menyantap jajanan khas Umbul Senjoyo, yakni bakwan jembak. Kuliner ini terbuat dari potongan selada air dan tepung lalu digoreng. Pertama tadi kita makan di sana, terus habis itu kita naik ini bebek-bebekan. Gak nyoba renang? Enggak, karena nggak bawa baju. Mbak pernah ngerasain makanan yang khas sini, bakwan jembak itu? Iya, barusan tadi nyoba. Gimana, Mbak? Di situ enak banget sih, enak-enak. Baru pertama kali apa? Baru pertama kali. Dan baru tahu atau? Sebelumnya udah tahu, tapi baru makan ini. Baru ngerasain yang ada di sini gitu? Oh, baru pertama kali ke sini? Karena dulu mungkin pernah waktu zaman sekolah SMA, tapi nggak ke sini, ke situ. Jadi nggak tahu kalau di sini ternyata ada wisata gitu loh. Tempat wisata ini cenderung sejuk bukan hanya karena berada di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Wisata air ini juga berada di antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Jika akhir pekan, Umbul Senjoyo bisa dikunjungi lebih dari 200 orang, namun saat libur nasional bisa naik hingga 5 kali lipat. Ramai ya, terutama hari-hari libur, hari Sabtu Minggu dan hari-hari libur. Ya. Peningkatannya mungkin dalam sehari sampai berapa ratus orang, Pak, yang ke sini, Pak? Nah, untuk hari biasa sampai hari libur itu bisa, nah hari biasa paling yo 100 atau 200 kan musim hujan. Kalau hari libur ini walaupun musim hujan ya bisa 500-an sampai 1000. Dalam sehari ya, Pak? Iya. Itu rata-rata dari luar kota, kebanyakan itu dari Semarang. Dari Semarang itu tiap hari hampir ada pengunjung dari Semarang. Kalian mungkin nyari di sini agak sejuk, enak gitu dibanding Semarang. Ya. Wisata Umbul Senjoyo buka setiap hari. Pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp5.000 untuk bayar parkir motor dan Rp10.000 untuk bayar parkir mobil. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Nah, kalau ingin kulineran, saya ajak Anda ke Boyolali. Di sana ada bebek bumbu hitam khas Madura yang rasanya gurih dan manis, bukan pedas. Melihat tampilan bebek ini membuat perut keroncongan. Lihat saja tuh bumbunya. Sepintas bumbu bebek goreng ini mirip dengan bebek Madura yang memiliki cita rasa pedas. Namun ternyata bebek goreng bumbu hitam ini sudah dimodifikasi dengan lidah orang Jawa dengan cita rasa gurih dan manis. Rasa gurih dan manis ternyata cocok dengan lidah warga Boyolali. Apalagi daging bebek ini empuk membuat mudah dimakan sehingga selera makan bertambah. Lihat saja tuh, makannya makin lahap kan? Ini cenderung gurih sama manis, jadi pas banget di lidah saya. Dan juga baru kali ini saya menikmati bebek dengan cita rasa yang sangat tinggi dan saya suka sekali. Teksturnya Lembut, bebeknya sekali kita belah langsung meropol sama tulangnya, lembut banget. Makan bebek goreng sambal mata ini selain pedesnya pas, juga empuk, sama dagingnya di sini juga sangat lembut sekali. Menu andalan di warung ini adalah bebek bumbu hitam dan bebek sambal mata. Untuk membuatnya, daging bebek terlebih dulu diungkep dengan bumbu rempah-rempah selama 3 jam agar daging bebek empuk dan lunak. Bumbu hitamnya sendiri dibuat dari parutan kelapa yang dicampur dengan resep bahan baku lain dan dimasak selama 3 jam hingga warnanya kehitaman. Selain bebek bumbu hitam, bebek sambal mata juga laris dipesan pelanggan. Bumbu Madura itu kan agak sedikit pedas. Ini saya modifikasi ke lidah orang sini, orang Jawa, biar lebih pas aja, jadi asin manis, lebih ke manis sih mas gitu. Jadi mas sambal matahnya sambal matah asli yang resep dari Bali itu saya bawa ke sini. Kebetulan kalau sambal matah Bali itu kan nggak ada gulanya. Di sini saya kasih sedikit gula, jadinya orang-orang sini, orang-orang sekitar sini itu suka sekali sama sambal matah itu mas gitu. Soalnya rasanya itu pas sama selera orang sini.
porsi? Dapat porsi. Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi. Untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi, tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas. Wah, banyak juga ya sampai harus menyiapkan 50 ekor bebek perharinya. Bagi yang penasaran ingin mencoba, silakan datang ke Bebek Bumbu Hitam Artomoro di Kiringan, Boyolali. Jam bukanya mulai dari jam 12 siang hingga 10 malam. Sementara untuk harga sudah paketan dengan nasi dengan harga Rp25.000. Namun kalau ingin membeli bebek utuh atau 1 ekor bebek bumbu hitam juga bisa dengan harga Rp95.000. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.